Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, hari Minggu Prapaskah pertama. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Perjanjian Lama sejak kitab Kejadian dan Santo Paulus kemudian dalam ajarannya menyatakan adanya dosa dan hidup manusia, tetapi juga adanya jalan kembali dalam tobat dan penebusan Kristus. Hanya dengan mengakui dirinya berdosa, orang berdiri dapat kebenaran, dan kebenaran dalam pengakuan diri sebagai makhluk bersalah akan membawa manusia pada jalan pembebasan. Menolak adanya dosa hanya menekan hati nurani. Menyembunyikan atau memendam rasa salah itu tidak akan menghilangkan gigitan suara hati. Manusia tetap menderita, merasa tersiksa, dan tidak melihat jalan pembebasan. Dengan usaha manusia menganalisis, membenarkan, mengelakkan tanggung jawab, orang tidak selesai. Masalah dosa bukan masalah manusia sendiri atau urusan antara manusia dengan manusia, tetapi dosa adalah masalah hubungan antara Tuhan dengan kita, manusia yang terputus, dihancurkan, dan manusia dengan Tuhan harus saling berhadapan untuk membangunnya kembali. Bapa, Yesus yang tidak berdosa didorong oleh Roh masuk padang gurun untuk menghadapi godaan dan setan penyebab dosa. Ia menghadapinya dengan berdoa dan berpuasa, demikian ia mengalahkan setan. Setiap manusia hidup pada waktunya akan mengalami padang gurun, alam geram dan kesepian, kejenuhan, keinginan bebas sejenak, mencari dan menemukan kebahagiaan sendiri yang memuaskan perasaan sebentar, lapar akan kesenangan sesaat, godaan yang menggelitik, ambisi dikagumi orang, memberi rasa tinggi, menang dan bisa menguasai dalam kesombongannya. Godaan-godaan seperti itu dicobakan pada Yesus untuk menyelewengkan panggilannya sebagai Mesias. Dalam panas terik, sunyi dan kehausan padang gurun, orang pernah merasakan itu semua. Bapa, berdoa dan berpuasa seperti Elia, seperti Musa, seperti Yesus tidak berarti membuktikan prestasi. Itu kesombongan yang tidak cocok dengan semangat rendah hati yang harus menjiwai puasa dan doa. Yesus tidak membebaskan diri dari tuntutan tubuh manusia, sebab justru untuk merasakan itu ia menjelma dan kemudian berpuasa. Ia tidak makan, tidak minum, selama ia dipuaskan oleh suatu santapan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan ini inti pokok bagi puasa Kristiani. Berpuasa dalam segala hanya berdoa dan berusaha agar kehendak Bapa terlaksana di dalam hidupnya. Orang tidak menciptakan lingkungan santai yang mengizinkan orang puasa tanpa gangguan. Orang berpuasa juga berani bertapa dalam keramaian, berdoa dalam kesibukan kerja, menemukan keheningan dalam tantangan dan godaan. Itulah puasa Kristus. Ia dilayani sesudah selesai perjuangan. Kami dilayani malaikat sebagai pendamping dalam perjalanan. Bapa, dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami berusaha semakin mendalami misteri Kristus. Semoga masa yang menguntungkan itu dapat kami gunakan
sebaik-baiknya, sehingga rahmat-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi membuat kami layak hidup bersama Dia kelak. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.